apakah boleh di awal Ramadan kita mengeluarkan zakat? Ataukah zakat fitrah ini harus tetap ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis? Itu menggunakan uang itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu lagi di podcast FIFA, Fikih Fatayat, dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami dalam podcast Islami Fikih Fatayat akan membahas salah satu kewajiban penting dalam Islam, yaitu tentang zakat. Secara khusus kita akan mengulas tentang zakat fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan penyucian jiwa. Pada kesempatan kali ini, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita akan bersama narasumber yang luar biasa tentunya, yang insya Allah akan membimbing kita pada materi kali ini, yaitu memahami materi zakat secara mendalam, khususnya zakat fitrah menika Ibu Nyai. Beliaunya adalah Ibu Nyai Nurut Toharo SPD. Beliau adalah pengasuh, mohon izin, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Wadang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau adalah seorang pendidik dan tokoh yang insya Allah memiliki kompetensi yang luar biasa dalam hal fikih dan keislaman. Kami ucapkan selamat datang sahabat Nyai Nurut Toharo SPD. Terima kasih sudah hadir di podcast kami Fikih Fatayat. Untuk membersihkan waktu, mari kita persilahkan sahabat Nyai Nurut Toharo untuk menyampaikan materi tentang zakat, yaitu khususnya tentang zakat fitrah. Kepada sahabat Nyai Nurut Toharo kami persilahkan. Terima kasih sahabat Dr. Puput Syuriah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, pada kali ini kita bertemu lagi dalam acara FIFA, Fikih Fatayat, program Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro, bidang pendidikan dan dakwah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan zakat yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah di antara orang-orang yang rukuk. Kita sebagai orang Islam mempunyai kewajiban sholat dan zakat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan zakat. Adapun zakat itu dibagi menjadi dua, zakatul mal dan zakatul fitri. Yang akan kita bahas pada kali ini secara spesifik itu adalah zakat fitrah. Sesuai dengan bulan Ramadan, kita mempunyai kewajiban puasa dan zakat, yaitu zakat fitrah. Dalam kitab Sulam Taufik diterangkan, tajibus shadaqatul fitri bithalasati asya'a. Kewajiban zakat fitrah atas 3 golongan. Jadi yang wajib zakat fitrah itu adalah ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-islamu, itu Islam.
Jadi yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu adalah orang Islam yang pertama. Selain orang Islam berarti tidak berkewajiban, karena yang diwajibkan di sini adalah al-Islamu, Islam, orang Islam. Yang kedua, wa ghurubu syamsi min akhiri yaumi min Ramadan. Di orang yang menemui terbenamnya matahari di akhir hari Ramadan. Jadi kalau tidak menemui ghurubu syamsi di akhir hari Ramadan, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Semisal ada orang meninggalnya di akhir hari Ramadan dan meninggalnya jam 3, maka dia tidak berkewajiban zakat fitrah karena tidak menemui ghurubu syamsi min akhir yaumi Ramadan. Akan tetapi apabila dia meninggalnya itu setelah maghrib atau jam 7, otomatis dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Karena dia menemui ghurubu syamsi min akhiri yaumi min Ramadan. Sekarang gimana kalau bayi lahir? Kalau ada bayi lahir, semisal lahirnya itu jam 4 di akhir hari Ramadan, maka dia berkewajiban zakat fitrah karena dia akan menemui ghurubu syamsi min akhiri yaumi min Ramadan. Akan tetapi apabila bayi itu lahir pada jam 7 atau setelahnya maghrib, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah karena dia tidak menemui ghurubu syamsi bin akhiri yaumir Ramadan. Dia cuma menemui awalnya bulan Syawal. Maka bayi tersebut tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Sekarang yang ketiga, wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi lailatul id wa yaubihi. Ada kelebihan makanan untuk malam hari raya dan siangnya hari raya. Jadi ada kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di malam hari raya dan di siangnya hari raya. Gimana kalau tidak ada kelebihan makanan di malam hari raya dan di siangnya? Maka orang tersebut juga tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Sekarang berapa yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah? Wa miqdaruha sa'un bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu adalah satu soknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok negara masing-masing. Katamrin seperti anggur, waburin lan gandum, wazabibin dan anggur kering, waakitin dan keju kering, waruzin karena ini pengarangnya itu orang Arab, makanya kalau di Indonesia waruzin ya ada beras. Nah, berapa yang harus kita keluarkan? Tadi satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu adalah arba'atu amdadin, 4 mud. Okay. Untuk satu mudnya hasil Basnas Basu Masail Santri Lirboyo di buku Kang Santri itu adalah 679,79 gram. Jadi satu mudnya segitu. Jadi kalau 4 mud berarti jadi 2.719,19. Jadi 2 kilo 7 on 19,19. Jadi kalau 2 kilo setengah, kalau menurut Basnas tadi berarti kirang. Jadi kita bulatkan untuk hati-hatinya kita bulatkan menjadi 3 kilo. Itu untuk ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Kapan kita mengeluarkan? Tadi wajibnya kan ghurubu syamsi min akhiri yaumi min Ramadan. Sekarang apakah boleh
di awal Ramadan kita mengeluarkan zakat. Dalam kitab Sulam Taufik, wa yajuzu ta'jiluha min awwali Ramadan. Jadi diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Wa afdalu awqatuha, nggih. Tetapi wa afdalu awqatiha, tetapi lebih afdolnya, lebih utamanya itu yaumul id qabla shalah, yaitu ketika hari raya sebelum sholat id. Nggih. Jadi luweh apike, luweh utamanya, lebih utamanya itu ketika hari raya sebelum sholat id. Dan di kitab Takrirat, nggih, itu juga diterangkan itu setelah fajar sebelum sholat id. Sekarang gimana kalau setelah sholat id hukumnya? Ya. Wa yukrahu, jadi makruh. Wa yukrahu ta'khiruha ba'da sholat id. Jadi hukumnya makruh jika kita melakukan membayar zakat setelah sholat id. Wa yahrumu, dan haram ta'khiruha ila ba'da ghurubi syamsi yaumil id bila udrin. Dan hukumnya haram apabila setelah terbenamnya matahari kita baru membayar zakat fitrah bila udrin, tanpa udzur. Itu hukumnya haram. Tuh. Sekarang diberikan kepada siapa saja zakat fitrah itu? Jadi zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf. Seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, wala tudfa'u illa li ahadil asnafil thamaniyah allati dzakarahallahu ta'ala fi kitabil aziz faqala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf. Siapa saja 8 asnaf itu? Yang pertama adalah lil fuqara, orang fakir. Jadi yang boleh menerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Yang ketiga adalah wal muallafin, orang muallaf, wal amilin, amil, wa fir riqab, itu adalah budak, wal gharibin, lan gharim, orang yang punya hutang, banyak hutang, wa fi sabilillah, dan sabilillah, wa ibni sabil, dan ibnu sabil, yaitu yang bisa menerima zakat fitrah itu adalah 8 asnaf. Yang pertama adalah fuqara, wong fakir. Wong fakir itu yang sing pripun? Orang yang gimana orang fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa mencukupi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Itu yang dinamakan fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, namun tidak mencukupi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Itu juga bisa menerima zakat. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang amil itu adalah pengganti yang diutus oleh pejabat negara, ya. Jadi yang ditunjuk oleh petinggi negara, kalau di sini adalah presiden atau yang mewakili untuk memungut zakat dan menyalurkan zakat, ya, yang diangkat resmi oleh negara, itu amil. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, itu juga boleh menerima zakat. Yang kelima adalah gharim, orang yang banyak hutang. Orang yang banyak hutangnya itu juga boleh menerima zakat. Yang keenam adalah budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada ya budak, itu zaman dulu. Yang ketujuh adalah sabilillah,
orang yang berjalan di jalan Allah. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, itu adalah pengembara, orang yang berperjalanan jauh dari kota ke kota, dan itu kehabisan bekal, itu juga bisa menerima zakat. Itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin bisa membantu untuk terkait pengertian zakat, terkait berapa zakat yang harus kita tunaikan, karena zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi semua orang Islam. Terima kasih sahabat Puput. Masya Allah, terima kasih kepada sahabat Nyai Nurut Toharo atas penjelasan yang luar biasa. Insya Allah bermanfaat dan penuh hikmah begitu. Sahabat pendengar podcast Viva, Vicky Fataya, dari penjelasan tersebut kita akan menyimpulkan begitu sahabat Nyai, bahwa yang pertama zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Begitu Oke, baik. Yang berikutnya yang kedua, kaitannya zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim ketika terbenam matahari di akhir Ramadan apabila memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya tentunya. Nah, kemudian yang kesimpulan yang ketiga, sahabat, kaitannya dengan besarnya zakat fitrah, yaitu 1 sok begitu sahabat Nyai Nurut Toharo, atau dalam hal ini setara dengan 4 mud. Nah, makanan dalam hal ini ketentuannya sesuai dengan makanan pokok daerah setempat Nah, kemudian ketentuan dari Basnas 1 mud itu adalah 679,79 gram sakmenika dan untuk kehati-hatian maka kita bisa membulatkan menjadi 7 gram. Mekaten sahabat Nyai. Atau 3 kilo. Nah, kemudian ya dari gram berarti kalau dijadikan gram jadi mohon izin jadi kilo untuk 679,79 gram jika dijadikan kilo berarti menjadi 2.719,19. Namun untuk hati-hatinya kita bulatkan jadi 3 kilo. Oke. Terima kasih sahabat Nyai. Kemudian untuk waktu terbaik membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Dan kemudian yang kelima, zakat hanya diberikan kepada 8 golongan yang mana ditetapkan, mohon izin, yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Baik sahabat Nyai Nurut Toharo, untuk berikutnya kita masuk ke sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan deskripsi dan penjelasan yang luar biasa dari sahabat Nyai Nurut Toharo, di mana pertanyaan pertama akan kami bacakan. Begitu. Nah, pertanyaan pertama sahabat Nyai, dalam praktek di masyarakat tentunya sering kita melihat yang namanya pengumpulan zakat yang dilakukan di sekolah, di masjid, kemudian di perkantoran. Mekaten Nah, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan dalam perspektif fikih, apakah sekolah, masjid maupun perkantoran tersebut diperbolehkan menjadi amil zakat? Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan ketentuan syariat? Silahkan untuk pertanyaan yang pertama sahabat Nyai. Kalau untuk masjid, musola, instansi persekolahan atau perkantoran itu kalau menjadi amil tidak bisa apabila sekolahan atau perkantoran, musola dan masjid itu tidak mempunyai SK yang sah, karena di Indonesia itu yang disahkan adalah untuk menurut Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan nomor PP nomor 14 2014 tentang penyaluran zakat, itu yang diakui adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional atau LAS. Kalau tidak menginclude pada Basnas, otomatis masjid, musola itu tidak bisa menjadi amil. Akan tetapi bila musola, masjid maupun sekolahan kok menginclude dengan Basnas atau mendapat SK yang sah dari petinggi negara, maka untuk masjid, musola itu bisa menjadi amil. Baik,
Pertanyaan berikutnya aja sahabat Nyai, di tengah perkembangan zaman sekarang ini tentunya kita sering menjumpai kaitannya dengan masyarakat yang menunaikan zakat fitrah tidak lagi dalam bentuk beras atau makanan pokok, melainkan dalam hal ini bentuknya uang makatan. Nah, alasannya beragam, mulai dari kepraktisan hingga lebih mudah didistribusikan kepada yang berhak. Nah, dalam hal ini yang ingin kami tanyakan kaitannya permasalahan tersebut, pandangan fikih mengenai zakat fitrah dengan uang tersebut apakah diperbolehkan menurut syariat Islam, kemudian ataukah zakat fitrah ini harus tetap ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Monggo. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu tidak diperbolehkan untuk membayar zakat dengan uang, zakat fitrah ya. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi itu diperbolehkan. Karena sekarang itu lebih praktisnya, banyak kan yang menggunakan uang, mungkin kendala di kota-kota untuk mencari beras itu lebih sulit, atau mungkin kendala yang lain mencari yang praktis. Itu kita kalau bisanya hukumnya diperbolehkan itu kita mengikuti mazhab Hanafi. Kenapa kok mazhab Syafi'iyah tidak diperbolehkan? Mungkin dari hadis Rasulullah, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan atas semua orang muslim, dan itu satu soknya kurma dan soknya gandum. Jadi di sini itu dipatenkan kepada makanan pokok, diharuskan kepada makanan pokok gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Mungkin kalau kita menggunakan uang itu biar untuk memperbolehkan hukumnya kita ikut mazhab Hanafi. Baik, sahabat Nyai, kaitannya dengan kurma, kalau memang di daerah itu Timur Tengah, pokok, iya. Sehingga di sini dikonversikan makanan pokok. Jadi kalau di sini berarti pakai beras kalau orang Indonesia kan. Baik, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir sahabat Nyai, ada satu persoalan yang sering membingungkan masyarakat, di mana kita mengetahui bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri saat menikah. Nah, namun bagaimana dengan seseorang yang tergolong fakir? Pada awalnya ia tidak memiliki kelebihan makanan, sehingga dalam hal ini secara kondisi ia termasuk mustahik. Nah, akan tetapi sebelum hari raya ia menerima zakat fitrah dari beberapa orang, hingga akhirnya ia memiliki kelebihan makanan untuk malam dan siang hari rayanya makatan. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah ia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah karena sudah memiliki kelebihan seperti deskripsi yang kami jelaskan tadi, meskipun kelebihan tersebut berasal dari zakat yang ia terima, ataukah statusnya sebagai fakir tetap menggugurkan kewajiban zakat atas dirinya? Silahkan sahabat Nyai. Kalau seperti itu, masalahnya seperti itu, berarti berkewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan makanan untuk malam hari raya dan siangnya, meskipun itu dari pemberian zakat orang lain. Jadi dia tetap berkewajiban membayar zakat. Kalau dia tidak punya sama sekali dan tidak mendapatkan zakat fitrah dari orang lain, benar-benar tidak ada, benar-benar fakir, untuk nanti malam aja tidak ada yang dimakan, untuk besok juga tidak ada, maka tidak berkewajiban. Akan tetapi kalau dia mempunyai kelebihan, meskipun itu dari fitrah orang lain, dan itu cukup untuk lebih untuk nanti malam hari raya dan besoknya, maka dia juga berkewajiban membayar zakat fitrah. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas pembahasan yang disampaikan. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan kaitannya zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat mekatan sahabatnya, yaitu beragama Islam, kemudian mendapati akhir Ramadan dan memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, besarannya yaitu 1 sok dari makanan pokok setempat, dan waktu terbaik menunaikannya adalah sebelum sholat Id makaten. Nah, zakat fitrah hanya diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian dalam pengelolaannya, hal ini amil zakat harus memiliki legalitas resmi mekaten sahabat nyai, seperti melalui Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, lembaga yang diakui pemerintah dalam hal ini seperti yang dicontohkan tadi Basnas mekaten, agar pengelolaannya sesuai syariat sahabat nyai, dan sesuai aturan negara tentunya. Akan tetapi jika masjid atau musola itu tidak mempunyai izin dari Basnas dan itu ada panitia zakat, itu cuma sebagai wakil dari Muzaki mawon. Jadi umpama kok ada penyelewengan terkait zakat fitrah, dia itu masih berkewajiban bayar lagi karena dia itu tidak resmi amil, kan hanya panitia seperti itu. Akan tetapi jika amil itu kok ada penyelewengan misalnya gitu, kita udah bayar zakatnya di situ, itu kita sudah tidak berkewajiban bayar zakat lagi. Bedanya di situ antara amil dan panitia zakat. Baik, sangat jelas sahabat. Ditegaskan kembali kaitannya dengan yang sudah kami sampaikan, legalitas resmi. Kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, ketika di masjid atau di lembaga lain seperti disampaikan oleh sahabat Nyai Nurul Toharo. Nah, terkait pembayaran, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengutamakan pembayaran dengan makanan pokok, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sudah disampaikan oleh sahabat Nyai Nurul Toharo. Kemudian menurut mazhab Hanafi, begitu zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang sahabat. Dalam hal ini juga sama senilai dengan harga makanan pokok selama nominalnya itu sesuai kadar yang ditentukan tentunya mekaten. Nah, kemudian mengenai fakir yang mana menerima zakat sebelum sholat Id sehingga memiliki kelebihan makanan, maka ukuran kewajiban kembali kepada kondisi kecukupannya tadi saat terbenam matahari di akhir Ramadan. Jika telah memiliki kelebihan tadi, maka ia tetap wajib zakat. Jika tidak, maka tidak wajib. Di akhir dan di esok harinya. Di esok harinya, Baik. Terima kasih atas penegasannya. Nah, kemudian kaitannya dengan zakat fitrah ini, kami kira di podcast FIFA Fikih Fatayat yang seperti disampaikan sahabat kami, sahabat Nyai Nurul Toharo, bahwa Fikih Fatayat Ramadan, alhamdulillah ini kali ketiganya kita bertemu di podcast. Insya Allah akan ada banyak hikmah, tidak hanya akan tetapi memang banyak hikmah, karena memang di pertemuan berikutnya saya sampaikan akan ada podcast berikutnya bersama sahabat lainnya yang insya Allah akan membahas fikih yang penuh hikmah dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Nyai Nurul Toharo SPD atas ilmu, penjelasan, nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, maka kaitannya dengan penjelasan kita hari ini semoga bermanfaat tentunya. Harapannya menguatkan pemahaman kita, komitmen juga dalam menunaikan seluruh tuntunan syariat mekaten. Nah, saya Puput Surya selaku host pada FIFA Fikih Fatayat kali ini menyampaikan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan penuh hikmah untuk kita semuanya. Kami akhiri, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.